Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahma Pika Aulia. Oke, jadi hari ini aku bakal bahas lagi nih soal TPS buat kalian. Dan soal TPS yang aku bahas ini merupakan soal TPS yang menurut aku dari perbandingan beberapa soal TPS beberapa tahun yang lalu, soal ini merupakan soal yang pasti keluar juga di tahun ini gitu. Sebelum aku bakal bahas soalnya, aku mau ngucapin terlebih dahulu bagi kalian para pejuang SNBP, selamat untuk kelulusan kalian. Nah, bagi teman-teman yang belum lulus, nggak apa-apa, masih ada kesempatan SNMPT. Jadi kalian harus jor-joran belajarnya supaya kalian bisa lulus di PTN dan di jurusan yang kalian inginkan. Maka dari itu aku bakalan sharing nih untuk bahas-bahas soal sama kalian mengenai soal-soal yang pasti bakal muncul di UTBK SNBP. Kalau kalian udah paham mengenai soal-soal yang sering muncul, itu bakal memudahkan kalian untuk saat ujian UTBK SNBP nantinya. Hal yang bakal aku bahas hari ini merupakan topik soal statistika. Nah, soal statistika ini dari tahun ke tahun itu nggak pernah absen untuk hadir di ujian UTBK SNBP. Aku bakalan bahas soalnya. Aku ingetin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi dan pembahasan soal terbaru dari aku. Oke teman-teman, kira-kira ini bentuk soalnya. Nah, untuk soal ini termasuk ke dalam submateri pengetahuan kuantitatif. Langsung kita baca ya soalnya. Nilai rata-rata matematika dalam suatu kelas 72. Diketahui nilai rata-rata siswa laki-laki 69 dan nilai rata-rata siswa perempuan 74. Jika banyak siswa dalam kelas tersebut 40 orang, banyak siswa laki-laki itu berapa orang? Oke, langsung kita bahas ya soalnya. Nah, sebelum aku bakal bahas soalnya, aku ingetin lagi nih tipsnya untuk soal statistika. Nah, kalau misalkan soalnya itu ada kata rata-rata, teman-teman harus ingat rumus statistika rata-rata, di mana rumusnya itu adalah jumlah data bagi banyak data. Oke, sekarang kita langsung bahas soalnya, kita jawab dulu. Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal untuk memudahkan kita untuk menjawab soalnya. Yang pertama itu kita tulis dulu nilai rata-rata kelasnya ada 72. Kemudian kita tulis juga nilai rata-rata siswa laki-laki ada 69. Kemudian kita tulis juga nilai rata-rata siswa perempuan itu ada 74. Kemudian banyak siswanya ada 40. Oke. Nah, di sini sudah ada beberapa yang sudah diketahui dan kita tinggal masukin rumus rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Oke. Karena di sini kita nggak tahu berapa sih jumlah laki-laki dan perempuan, maka kita buatlah suatu pemisalan. Misalkan yang si jumlah yang laki-laki itu kita anggap sebagai N, dan jumlah siswa perempuan itu kita anggap 4 dikurang N. Oke, nah setelah ini teman-teman tinggal masukin aja ke rumus gitu. Nah, banyak rata-rata itu ada 72, masukin 72 di sini. Jumlah data nanti kita abaikan dulu sebentar. Kemudian banyak data ada 40 gitu. Nah, untuk jumlah data ini caranya itu adalah nilai rata-rata laki-laki dikali dengan N ditambah jumlah rata-rata perempuan dikali dengan 40 dikurang N. Seperti ini ya teman-teman, dibagi 40. Oke. Jadi gini maksudnya. Jadi 72 ini kan jumlah rata-rata. Banyak datanya berapa? Ada 40. Nah, kemudian karena di sini ini adalah jumlah data, jadi jumlah data itu adalah jumlah datanya secara keseluruhan. Jadi karena kita nggak tahu berapa sih jumlah yang laki-laki ini gitu, yang memiliki nilai rata-rata 69, dan kita juga nggak tahu berapa sih jumlah perempuan ini yang memiliki nilai rata-rata 74. Jadi kita misalkan si laki-laki N dan si perempuan 40 dikurang N. Oke, sehingga dapatkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman tinggal kaliin aja ini kali ini, kemudian teman-teman tambahin dan kurangin gitu. Nah, jadi di sini 72 dikali 40 berapa? 2880 kalau nggak salah ya. Kemudian 69 tetap ditambah 74 dikali 40 itu 2960.
Seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman kaliin aja, kemudian ditambahin dan dikurangin. Kemudian 2960 dikurang 2880 itu 80. Kemudian si 74 dikurang 69 itu 5. Seperti ini ya. Kemudian 80 kita bagi 5 sama dengan 16. Oke, jadi si N ini adalah 16. Oke, jadi kita lihat di sini, banyak siswa laki-laki itu kan si N. Banyak siswa perempuan itu kan 40 dikurang N gitu. Nah, yang ditanya di soal siapa? Jika banyak siswa dalam kelas 40 orang, banyak siswa laki-laki berapa orang? Oke, jadi yang si N berarti N sama dengan 16. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Oke, jadi gampangnya teman-teman, yang penting teman-teman itu paham banget dengan konsep statistika. Jadi kalau misalkan ada soal yang mengatakan rata-rata, ingat rumus statistika, jumlah data per banyak data. Oke, jumlah data itu jumlah datanya secara keseluruhan setelah ditambahkan semuanya gitu. Teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Oke, langsung kita baca ya soalnya. Berat badan 10 orang siswa adalah 34,2 kg. Jika masuk seorang siswa baru, berat badan rata-rata menjadi 35 kg. Berat badan siswa baru adalah, oke, jadi kita diminta untuk mengetahui berapa sih berat badan siswa baru ini, sehingga nilai rata-rata akhirnya itu ada 35. Nah, ingat untuk soal seperti ini teman-teman, ingat tips aku yang tadi, untuk ada kata rata-rata, gunakan rumus rata-rata secara statistika, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Oke, kita jawab dulu soalnya. Sebelum kita jawab, kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Yang pertama itu adalah berat rata-ratanya di awal, atau untuk 10 orang siswa, yaitu 34,2 kg. Kemudian untuk berat rata-rata 34,2 kg ini berapa banyak siswa? Adalah 10 siswa. Nah, kemudian berat rata-ratanya di akhir itu berapa? Ada 35 kg. Oke, maaf ya, ini tinggal satuannya. Kemudian berapa sih jumlah banyak orang yang ditambahkan sehingga berat akhirnya ini 35? Ada 1 orang. Oke, udah kita tulis semua yang diketahui di soal. Nah, sekarang kita menggunakan rumus ini. Nah, sekarang kita masukkan nilai rata-ratanya berapa. Nah, di sini kan ada 2 nih nilai rata-ratanya, 34,2 sama 35. Yang mana kira-kira yang kita ambil? Nah, yang kita ambil di sini itu adalah rata-rata akhir. Nah, kenapa rata-rata akhir? Karena di sini kita akan mengetahui nilai siswa yang ditambahkan 1 orang itu sehingga hasil rata-ratanya ini 35. Maka kita ambillah nilai rata-ratanya yang 35 gitu. Nah, sekarang banyak datanya berapa? Nah, karena semula itu ada 10 dan tadi tambahkan 1 orang, itu otomatis banyak datanya jadi 11. Oke. Nah, sekarang kita tulis seperti ini ya teman-teman. Nah, ini 35 dan ini 11. Oke, di sini ada 34,2 dikali 10. Nah, kenapa 34,2 dikali 10? Ini adalah jumlah data dari data yang pertama yang sebelum ditambahkan 1 siswa tadi gitu. Jadi yang ini, yang 34,2 ini kan nilai rata-rata 10 siswa. Jadi jumlah datanya kita ambil dulu dari hasil perkalian 74,2 kali 10 gitu. Nah, kalau misalkan jumlah orangnya 9, ya udah dikali 9. Kalau jumlah orangnya 8, ya udah dikali 8. Nah, ditambah data yang ditambah dari jumlah siswa yang ditambahkan tadi dengan nilai dari siswa, berat dari siswa yang ditambahkan tadi gitu. Nah, karena beratnya belum diketahui, kita bikin dulu X. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Ada 1. Begitu ya teman-teman, sampai di sini paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini, sudah masuk semuanya dan teman-teman udah paham juga dari mana saya dapat angka-angka ini, teman-teman tinggal kaliin aja. 35 dikali 11 itu berapa? 385. Kemudian 34,2 dikali 10 itu berapa? 342. Seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini udah langsung aku kaliin aja. 385 dikurang 342 hasilnya 43. Jadi
Kita lihat di choice yang mana jawabannya 43. Yang A. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Gampang tuh soal seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Sebuah keluarga mempunyai 5 orang anak. Salah satunya berumur X tahun dan ada anak yang berumur 2 tahun, 3 anak lainnya masing-masing berumur X tambah 2, X tambah 4, dan 2X dikurang 3 tahun. Jika rata-rata hitung umur mereka adalah 16 tahun, maka anak tertua berumur berapa tahun? Oke, jadi di sini untuk kita mengetahui berapa umur anak tertua, tentu kita harus tahu dulu berapa sih nilai X ini, sehingga kita mengetahui masing-masing umur X tambah 2, X tambah 4, 2X dikurang 3. Oke, untuk menjawab soal ini sama seperti soal sebelumnya, kita tetap menggunakan rumus statistika. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Oke, kita jawab dulu ya teman-teman. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama itu banyak anak, itu ada 5. Kemudian setelah itu kita tuliskan berapa aja sih umur-umur yang udah diketahui. Kita bikin aja X-nya, kita masukin aja. Ada X tahun, kemudian 2 tahun, X tambah 2, X tambah 4, 2X dikurang 3. Oke, ini kita hitung dulu cukup nggak 5? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ya. Kemudian untuk rata-rata umurnya secara keseluruhan berapa? 16 tahun. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke dalam rumus yang tadi, rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Rata-ratanya berapa? 16. Banyak datanya ada 6. Nah, sekarang yang data yang di sini kita tinggal tambahin aja X ditambah 2 ditambah X tambah 2, X tambah 4, 2X dikurang 3. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman tinggal tambahin aja 16 dikali 5 itu berapa? 80. Kemudian X tambah X, 2X tambah X, 3X ditambah 2X, 5X. Oke, 2 ditambah 2, 4 ditambah 4, 8 dikurang 3, 5. Berarti 80 sama dengan 5X ditambah 5. Nah, jadi datanya seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal kita kurang aja, 80 dikurang 5 berapa? 75 dibagi 5, 15. Oke. Nah, sekarang nilai yang X yang ini kita masukin aja ke nilai ini, dan ini gitu. Yang pertama kita bikin dulu ya, berapa aja umur anaknya. Yang pertama itu ada 2 tahun, kemudian X ada 15 tahun karena ada X1. Kemudian di sini ada X ditambah 2, berarti 15 tambah 2 ada 17. Kemudian X tambah 4, 15 tambah 4, 19. Kemudian ada 2X dikurang 3, 2X berarti 30 dikurang 3 ada 27. Seperti ini teman-teman. Kira-kira siapa nih yang paling tertua? Ada yang umur 27 tahun. Choice-nya yang mana? Yang E. Nah, bagi teman-teman yang bertanya-tanya, Kak, kenapa sih yang bagian ini tidak dikalikan seperti yang sebelumnya? Nah, ini kan yang punyanya ini masing-masing 1 orang. Jadi kita nggak perlu mengalihkan. Kalau yang bagian tadi, jumlah laki-laki dan perempuan itu kan ada beberapa orang. Makanya dikalikan dengan beberapa orangnya. Teman-teman, mungkin itu pembahasan video dari aku untuk materi statistika. Untuk pembahasan soal yang lainnya, kalau teman-teman pengen request, silahkan tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya aku bakal bahas lagi untuk soal-soal yang kemungkinan besar atau pasti bakalan keluar lagi di UTBK SNMPT 2023. Tetap belajar dan semangat untuk menghadapi UTBK SNMPT 2023. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah!